Hari ulang tahun merupakan hari yang spesial bagi semua orang. Tak heran jika banyak orang yang menjadikan hari ulang tahun sebagai hari istimewa, di mana orang-orang terdekat akan memberikan ucapan atau kado ulang tahun di hari bahagianya itu. Hal itu juga yang dirasakan artis dan penyanyi Rizky Febian yang pada 25 Februari kemarin genap berusia 23 tahun. Berbeda dari tahun kemarin, di usia ke-23, Rizky banyak mendapat kejutan dan kado dari keluarga tercintanya. Menariknya, semua kejutan ulang tahun ke-23 Rizky diusung langsung oleh sang bunda, Natalie Holscher. Rizky yang awalnya tak menyangka mendapat kejutan ulang tahun dari keluarganya, sontak tak percaya melihat seluruh keluarganya hadir dan merayakan hari ulang tahunnya itu. Momen haru pun terlihat begitu Rizky meniup lilin ulang tahun hingga memeluk bundanya Natalie Holscher serta adik-adiknya dengan penuh kasih sayang. Meriahnya ulang tahun ke-23 Rizky Febian tahun ini rasanya tak lengkap tanpa kehadiran seorang kekasih hati. Putra sulung komedian Sule itu masih terlihat sendiri di usianya yang ke-23. Meskipun begitu, pelantun tembang Kesempurnaan Cinta itu tetap berharap agar diberikan pasangan terbaik yang juga memberikan support untuk perjalanan karirnya ke depan. Lantas, kira-kira seperti apa sih kriteria calon pasangan Rizky Febian? Dan akankah Rizky segera menemukan belahan hatinya di tahun ini? Kagak sendiri gua. Ya mau gimana ya? Mungkin memilah dan memilih mungkin. Karena terlalu memilah dan memilih, jadi udah jalanin aja ya yang sekarang. Lagi sendiri aja, lagi apa ya? Lagi mungkin karena alhamdulillahnya banyak kegiatan, jadi terlalu sedang enjoy aja ngejalanin kegiatan. Tapi terlepas dari itu, kalau ditanya pengen punya pasangan, pengen banget lah, maksudnya pengen ada yang mensupport lah gitu, pengen ada di setiap harinya yang memang ngertiin pekerjaan. Intinya kan kalau kita sebagai pekerja seni yang ada di dunia entertain tuh harus berpikir panjang lebih gitu loh, kreatif gitu. Jadi butuh sosok orang yang support sistem lah, seseorang yang mensupport gitu. Tapi yakinlah nanti suatu saat dapet. Ada, gue tuh nggak neko-neko orangnya. Jadi kalau gue pribadi yang penting adalah dia bisa mendekatkan diri sama orang tua gue, terus juga bisa ngertiin pekerjaan, terus orangnya yang memang santai gitu. Ya terus ya intinya yang bisa nerima apa adanya, karena mau diajak susah gitu, maksudnya yang memang gini gue apa adanya gitu. Kayaknya kalau aku pengennya sih di luar satu profesi, jadi kayak gue pengennya memang kita enjoy dengan hidup kita berdua aja nanti tuh gitu. Itu sih kalau untuk pasangan. Pengennya mau cepet-cepet, pengennya kalau ada pasangan dan yang pas dan yang cocok. Cuman kan balik lagi kalau ngomongin pasangan hidup ataupun mau sampai nikah kan nggak main-main ya. Jadi kayak gini deh, jadi sebenarnya kalau aku ngerasa sekarang udah ada di fase dimana kayak alhamdulillah pekerjaan sekarang stabil, alhamdulillah sekarang tuh lagi mikirin gimana caranya terus berinovasi ya gitu di bidang seni gitu. Selain berharap diberikan kekasih yang baik dan satu frekuensi, Rizky Febian juga nampaknya berharap di ulang tahun kali ini polemik masalah harta warisan peninggalan almarhumah ibundanya bisa terselesaikan dengan damai. Pasalnya, hubungan Rizky dan Teddy sempat memanas lantaran persoalan harta warisan yang tak kunjung menemui kata sepakat. Bahkan, belum lama ini pun Rizky meminta agar Teddy segera mengembalikan semua aset almarhumah ibunya yang menjadi hak Rizky dan Putri. Tak ingin masalah harta warisan ini berlarut dan terus mengusik kehidupannya, Rizky berharap di tahun ini persoalan itu bisa selesai. Alhamdulillah udah ada titik terang sih. Kemarin kan dari pihak aku ada preskon tuh akhirnya. Terus bilang bahwa memang intinya kan dari pihak mereka, Pak lawyer Pak Ali Nurdin kan meminta bahwa ada hak ahli waris dari De Bintang. Tapi dari kita mempunyai pernyataan juga bahwa menurut ada bukti dan juga terus
bahkan ada saksi mata ketika amanah almarhumah yang akhirnya itu memperkuat kita, dan bahkan sudah diiyahkan oleh Pak Teddy saat bertemu gitu. Jadi ketika ngobrol itu saya bawa saksi mata yang memang sempat ngobrol sama almarhumah tentang masalah ahli waris, dan ternyata Pak Teddy mengiyakan, dan mereka dari pihak Pak Ali Nurdin cuma meminta ahli waris dari Dede Bintang. Saya bilang ya silakan, saya nggak bakal membawa hak yang tidak seharusnya saya miliki kok, dalam artian ya untuk apa kan gitu. Jadi saya bilang ya silakan sok ambil aja, kalau memang ada bagian silakan ambil, akan tetapi harus diingat karena kan ada aset-aset mama juga yang atas nama Iki, ada aset-aset yang masih di pihak Pak Teddy. Kalau mau jujur mah banget, karena maksudnya kasihan ke almarhumah ya, kasihan ke mama saya gitu, di atas sana nggak tenang gitu. Dan saya juga kaget karena kayak waktu beberapa puluh hari baru mama nggak ada, terus sempat dipertanyakan tentang harta gono gini, itu kasihan ke almarhumah. Terus Putri sempat dibilang bahwa Putri ngambil hak aset dulu yang di safety box, itu kan ngeganggu mental Putri ataupun saya. Sedangkan Niki sebagai di pekerja seni harus menghibur banyak orang tanpa harus memperlihatkan bahwa saya banyak masalah atau gimana gitu. Waktu itu aku rilis lagu kan, waktu itu rilis beberapa lagu dan mengganggu dan nama sangat berpengaruh kepada karya gitu. Jadi kayak pengen cepet-cepet beresin sih, karena saya juga sempat bilang kepada pihak lawyer, bukan Pak Ali Nurdinnya, karena waktu itu Pak Ali Nurdin bawa 2 orang ibu perempuan sama siapa gitu saya sempat bilang bahwa di pertemuan pertama yang waktu Pak Teddy nggak datang, saya sempat bilang, Bu kenapa ya ini, kenapa di media kenapa bisa nge-blow up seperti ini, kata saya. Nah, secara baik-baik, dan saya bilang saya pengen diberes, intinya saya pengen kelarin ini semua, asalkan kelarin dulu hak yang saya minta, setelah itu please tolong jangan ganggu kehidupan saya ketika udah punya hak semuanya udah. Ya untung Putri pada dasarnya perempuan yang kuat ya, walaupun ya di satu sisi dia mentalnya cepet rapuh lah gitu, cepet perasa, tapi ya Iki yakin Putri bisa ngelewatin lah semuanya. Dan ya inilah tugas sebagai kakak ya, tanggung jawab harus melindungi gitu ya. Makanya kemarin ketika Putri diserang seperti itu ya, maksudnya dalam artian diserang, akhirnya maksudnya dibilang bahwa seperti itulah ya, dengan saya takut salah ngomong. Jadi ya, akhirnya saya yang tanggung jawab lah, saya ke lawyer, saya ke Bandung sama Putri menyelesaikan semuanya gitu. Dan alhamdulillah ada titik terang. Diusahakan saya pengen secepatnya karena saya pengen kelar udah gitu, itu aja sih. Kalau saya pengen cepet-cepet kelar gitu, karena ini udah dari kapan gitu, kasihan mama saya terus jadi jadi dijadikan ajang permasalahan seperti ini gitu, yang tidak seharusnya dipermasalahkan gitu.